Surah ke-48 Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna sesungguhnya kami fatahna, kami telah berikan kemenangan, laka fatham mubina, bagi engkau dengan kemenangan perkara agama yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, supaya Allah memberikan ampunan kepada kamu, ma taqaddama min dzambika, ya, apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu masa lampau, wa ma ta'akhkhara, dan juga dosa yang akan datang, wa yutimma ni'matahu, dan dia menyempurnakan nikmatnya, nikmat kenabian, alaika kepadamu, wa yahdiyaka siratam mustaqima, dan dia memberi petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Jadi di sini Anas mengatakan, saat kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah bersabda, telah diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih ku cintai dari semua yang ada di bumi ini. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-nikmatnya atasmu, dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran azizah, dan Allah menolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan ketenangan, keyakinan di dalam hati seorang mukmin. Ya, jadi orang mukmin yang beriman setelah kecemasan. Jadi dialah Allah yang menurunkan ketenangan, keyakinan dalam hati seorang mukmin setelah adanya kecemasan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah iman. Ya, ma'a imanihim, bersama keimanan mereka pada Allah. Walillahi junudus samawati wal ard, dan hanya milik Allah bala tentara semesta langit dan bumi. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi milik Allah bala tentara yang di langit dan di bumi. Ya, penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin itu seperti apa? Malaikat, hewan, angin, topan, dan sebagainya, itu merupakan penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin. Ya. Alam semesta, jagat raya, itu dijadikan alat untuk Allah untuk menolong orang mukmin. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, ya, karena dia Allah akan memasukkan orang yang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, jannatin tajri, ke dalam surga yang mengalir min tahtil anhar, di bawahnya surga, di bawahnya sungai, tahtil anhar. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, wa yukaffiru anhum, dan dia akan menghapus dari mereka sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka, wa kana dzalika 'indallahi fauzan 'azima. Dan telah jadi yang demikian itu di sisi Allah sebagai kemenangan yang besar. Jadi setelah para sahabat itu tadi dibacakan surah tersebut, Rasul pulang dari Hudaybiyah, dan sahabat itu pada berkata, betapa bahagianya engkau, wahai Rasulullah, Allah telah menjamin nasibmu di kemudian hari. Bagaimana dengan nasib kami? Ya, kemudian turun ayat selanjutnya yang menjelaskan keadaan mereka nanti di akhirat, yaitu agar dia, Allah, memasukkan orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan
keuntungan yang besar. Ya. Wa yu'adzibal munafikin wal munafiqat, dan dia Allah mengazab orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan, adzannina billahi dzannas sau, yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Ya. Alaihim dairatus sau, ya, atas mereka dikelilingi azab ataupun penghinaan yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah murka kepada mereka. Wa la'anahum, mengutuk mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan dia Allah menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Wa sa'at masira, itu seburuk-buruk tempat kembali. Walillahi junudus samawati wal ard, dan hanya milik Allah tentara, para tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu azizan hakima, dia Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Inna arsalnaka, sungguh aku mengutus kepada engkau Muhammad, syahidan wa mubasyiran, sebagai saksi bagi umatmu pada hari kiamat, wa mubasyiran, dan membawa kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan, litu'minu billah, agar kalian beriman kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya, wa tu'azziruhu, kalian menolong agamanya, wa tuwaqqiruhu, dan kalian mengagungkannya, wa tusabbihuhu, dan kalian bertasbih kepadanya, mensucikan Allah, bukratan wa asila, bukrotan wa asilan, di waktu pagi dan sore. Jadi kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan memberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, ya, menolong agamanya, agama Allah, ya, menguatkan agamanya. Wa tuwaqqiruhu, mengagungkannya, membesarkannya. Wa tusabbihuhu, dan bertasbih selalu kepadanya, mensucikan Allah, bukratan wa asilan, di waktu pagi dan sore. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang mereka berjanji kepadamu dalam perjanjian Hudaybiyah, innama yubayyi'una Allah, sungguh mereka itu berjanji setia kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, dan tangan atau nikmat Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Faman nakata, siapa yang melanggar perjanjian, fa innama yanqutu ala nafsih, maka dia melanggar, membahayakan atas dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihullah, dan siapa yang menepati terhadap apa yang dia telah berjanji atasnya, yaitu kepada Allah, fasayutihi ajran adima, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, ajran adima. Saya qulu lakal mukhallafun, akan berkata kepada engkau orang-orang yang tertinggal, tidak turut ke Hudaybiyah. Al-mukhallafun minal Arab, dari golongan orang-orang Arab Badui. Syaghalatna amwaluna, harta-harta kami telah menyibukkan kami, wa ahluna, dan keluarga kami, hingga tidak bisa ikut dalam ke Hudaybiyah. Fastaghfir lana, mohonkanlah ampunan kepada untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim, mereka berkata dengan lidah-lidah mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Qul famay yamliku lakum minallahi syai'an, katakanlah, siapakah yang berkuasa untuk menolak untuk kalian dari Allah sedikit pun, in arada bikum darran aw arada bikum naf'a, jika dia menghendaki bagi kalian bahaya atau dia menghendaki bagi kalian manfaat ataupun untung, balkan Allah itu bima ta'maluna khabira, ya, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut ke Hudaybiyah itu, mereka akan berkata kepada kamu, kami telah disibukkan oleh harta keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu
dengan mulutnya yang tidak ada dalam hatinya. Jadi mulutnya nggak sama dengan hatinya. Katakanlah, siapa yang dapat menghalangi kehendak Allah? Jika Allah menghendaki bencana terhadap kamu, dan dia menghendaki keuntungan bagi kamu. Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Bal kana Allah bima ta'maluna khabira. Bal dzanantum allan yang qalibar rasul. Kalian itu menyangka bahwa rasul itu tidak akan kembali, wal mu'minun, dan orang mukmin, ila ahlihim abadan, kepada keluarga mereka di Madinah selamanya. Wa zuyina dzalika fi qulubikum, dan dihiasi prasangka itu di dalam hati mereka, dihiasi, zuyina. Wa dzanantum dzanna sau, dan kalian telah menyangka dengan persangkaan yang buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian menjadi kaum yang binasa. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, dan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, sungguh kami sediakan bagi orang kafir api neraka yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha, dia memberi ampunan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dia menyiksa kepada siapa yang dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafuran rahimah, dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sayaqulul mukhallafun, akan berkata orang yang tertinggal yang tidak ikut ke Hudaybiyah, idzan talaqtum, idza in talaqtum, apabila kalian berangkat, ila maghanima, kepada rampasan perang, litakhuduha, agar kalian mengambilnya, zaruna nattabi'akum, biarkanlah kami mengikuti kalian untuk mengambilnya. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka bermaksud untuk mengubah firman Allah. Qul lan tattabi'una, katakan tidak akan boleh kalian mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikian juga Allah berfirman dari sebelum kami kembali ke Madinah, min qabl, sebelum. Fasayaqulun, maka mereka akan berkata, bal tahsudunana, akan kalian dengki kepada kami untuk berbagi rampasan perang. Bal kanu la yafqahuna illa qalila, bahkan sebenarnya mereka adalah tidak memahami agama kecuali sedikit sekali. Jadi apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal yang tidak ikut ke Hudaybiyah itu dia akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Nah, mereka tidak mengubah janji Allah. Katakanlah kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah Allah tetapkan juga sejak semula. Maka mereka berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti. Melainkan mereka itu hanya sedikit sekali. Memahami agama itu sedikit sekali. Qul lil mukhallafin minal a'rab, katakanlah pada orang-orang yang tidak ikut ke Hudaybiyah minal Arab, dari Arab Badui, satu da'auna, kalian akan diajak berperang, ila qaumin, kepada kaum, uli ba'sin syadidin, kaum yang mempunyai kekuatan besar, yaitu kaum Persia dan Romawi. Tuqatilunahum, kalian harus memerangi mereka, au yuslimun, atau mereka menyerah masuk Islam. Fa'in tuti'u, jika kalian mentaati memerangi mereka, yu'tikumullahu ajran hasana, Allah akan memberi kepada kalian pahala yang baik. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling dari peperangan, kama tawallaitum min qabl, sebagaimana kalian berpaling yang dulu saat Hudaybiyah, yu'adzibukum adzaban alima, dia akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih di akhirat. Laisa 'alal a'ma haraj, tidak ada dosa bagi orang buta, wala 'alal a'raj haraj, dan tidak ada dosa juga bagi yang pincang, wala 'alal marid haraj, dan juga ada dosa juga bagi yang sakit. Wa man yuti'illah wa rasulahu, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, dia akan masukkan dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Wa may yatawalla, dan siapa yang berpaling dari ketaatan, yu'adzibhu 'adzaban alima, dia akan diadab dengan adab yang pedih. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, Allah telah meridhoi atas orang yang beriman, orang beriman. Ya. Id yubayi'unaka tahta syajarati, mereka ketika berjanji, janji setia, baiat, ya, yubayi'unaka kepada engkau pada Hudaybiyah tahta syajarah, di bawah pohon baiat ridwan, di bawah pohon dari tahta syajarah, baiat ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa keikhlasan yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, lalu Allah menurunkan ketenangan, keteguhan dalam hati mereka. Wa asabahum fathan qariba, dia Allah memberikan balasan pada mereka dengan kemenangan, yaitu perang Khaybar, fathan qariba, yang dekat setelah Hudaybiyah. Jadi Salamah bin Aqwa meriwayatkan bahwa suatu ketika saat sahabat beristirahat di siang hari, ada seorang utusan Rasulullah datang berseru, wahai kaum muslimin, mari kita berbaiat, berjanji, kami segera mendatangi Rasul, yang ketika itu berada di bawah pohon Samurah, dan berbaiat kepada beliau. Atas peristiwa itu turunlah ayat, sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada engkau Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dan Allah memberikan kemenangan atas mereka dengan memberi balasan kemenangan yang dekat. Fathan qariba. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka mengambilnya. Wa kana Allah azizan hakima, dan dia Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Wa'adakumullah, Allah berjanji kepada kalian, maghanima katsiratan, harta rampasan perang yang banyak, ta'khudunaha fa'ajjala lakum, yang kalian dapat mengambilnya setelah menang perang. Fa'ajjala lakum, maka dia Allah segerakan untuk kalian, hadihi, ini, yaitu harta rampasan perang Khaybar. Wa kaffa aidian nas anhu ankum, dan dia menahan tangan-tangan manusia itu Yahudi dari mengganggu keluarga kalian. Walitakuna ayatan, dan agar menjadi bukti, ayat atau litakuna, agar menjadi bukti atau keselamatan lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqimah, dan dia memberi petunjuk jalan pada kalian, jalan yang lurus. Allah menjanjikan pada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu dapat ambil, ya, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untuk kamu. Jadi Allah itu menjanjikan harta rampasan perang yang banyak kepada kaum muslimin sebagai pendahuluan. Allah memberikannya pada perang Khaybar. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan harta rampasan perang yang lain tidak dapat kalian perkirakan, 'alaiha, atas jumlahnya. Qad ahadallahu biha, sungguh Allah telah mengetahui, meliputi tentang itu. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Walau qatalakumul ladzina kafaru, dan sekiranya orang-orang yang kalian memerangi, yaitu mereka orang kafir di Hudaybiyah, lawal laul adbar, pasti mereka berbalik ke belakang kalah. Tsumma la yajiduna waliyan wala nasira, kemudian mereka tidak mendapatkan pelindung dan penolong. Sunnatullah allati qad khalat min qabl, ya, kemenangan muslim dan kekalahan kafir itu adalah ketetapan Allah, allati qad khalat, yang telah sungguh berlaku, min qabl, dari sejak dahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu, ya, tidak akan mendapatkan ketetapan Allah itu satu perubahan. Ya, jadi demikian itu hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah. Ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila.
Wa walladzi kaffa aydiyahum ankum, dan dia yang menahan tangan-tangan mereka ankum dari membinasakan kalian, wa aydiyakum anhum, dan tangan-tangan kalian dari membinasakan mereka. Bibatu ni Makkah, di perut tengah kota Mekah, yaitu di Udaybiyah. Min ba'di an azfarakum alaihim, dari setelah dia memenangkan kalian atas mereka. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan Allah itu maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Di sini Anas meriwayatkan bahwa saat terjadi peristiwa Hudaybiyah, ada 80 orang pasukan musuh yang bersenjatakan lengkap bermaksud menyergap Rasul dari Gunung Tanaim. Akan tetapi mereka tertangkap pasukan muslimin. Rasul segera memerintahkan agar melepaskan pasukan musuh tadi. Kemudian turun ayat ini. Ya, dialah yang mencegah tangan mereka. Allah mencegah tangan mereka untuk membinasakan kamu. Dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, yaitu di Udaybiyah. Bibatni Makkah, ya, perut tengah Mekah, itu artinya di Hudaybiyah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka dan Allah mau melihat apa yang kamu kerjakan. Humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil haram. Mereka adalah orang-orang yang kafir yang mereka menghalangi kalian dari masuk Masjidil Haram. Wal hadiya ma'kufan, dan menahan hewan korban ma'kufan yang tertahan ayyabluga mahillahu, untuk sampai ke tempat penyembelihannya. Walau la rijalun mu'minuna, dan sekiranya tidak ada, ya, di Mekah itu laki-laki yang beriman, wanisaun, dan perempuan mukminatun yang beriman juga, lam ta'lamuhum, yang tidak kalian mengetahui mereka, antata'uhum, kalian akan membunuh mereka bersama orang kafir, fatusibakum, maka akan menimpa kalian minhum, karena membunuh mereka, ma'arratun bi ghairi ilmin, dosa ataupun aib tanpa pengetahuan dari kalian. Liyudkhilallahu fi rahmatihi, karena Allah hendak memasukkan kalian ke dalam rahmatnya, yaitu Islam, rahmatnya. Man yasha, siapa yang dia kehendaki. Lau tazayyalu la'adzabna, sekiranya mereka berpisah dari kaum kafir, pasti kami menyiksa. La'adzabna alladzina kafaru, itu orang-orang yang kafir, minhum, di antara mereka, azaban alima, dengan siksa yang pedih. Di sini Abu Jum'ah Jumbul berkata, suatu siang aku berperang menentang Rasulullah dalam keadaan kafir. Namun setelah masuk Islam, di sore hari yang sama, aku berperang bersama para temanku, 3 laki-laki dan 7 wanita di pihak Rasulullah. Mengenai tindakanku itu, Allah menurunkan ayat ini tadi. Mereka orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan korban sampai ke tempat penyembelihannya, dan kalau bukan karena ada beberapa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka, yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengadab orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih, azaban alima. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihim alhamiyata, dan ketika orang-orang yang kafir menanamkan di dalam hati mereka alhamiyata, kesombongan, hamiyatal jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah, menghalangi manusia untuk Masjidil Haram. Fa'anzalallah sakinatahu, maka Allah menurunkan ketentraman dari sisinya ala rasulihi, pada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang beriman, wa alzamahum kalimat taqwa, dia menjadikan mereka kalimat takwa, kalimat tauhid, wa kanu ahqqa biha wa alaha, dan mereka orang mukmin itu adalah lebih berhak terhadap kalimat tauhid, wa alaha, dan ahlinya, yaitu pemilik kalimat itu. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan dia Allah mengetahui terhadap segala sesuatu.
Di sini ketika orang kafir itu menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang mukmin. Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa karena lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalimat takwa itu kalimat tauhid, memurnikan ketaatan kepada Allah, itu kalimat takwa. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ala wa kana Allah bikulli syai'in alima. Laqad sadaqallahu wa rasulahu, dan sungguh Allah telah membenarkan, membuktikan Rasulnya ar-ru'ya bil haqqi, atas mimpinya yang dengan kebenaran. La tadkhulunnal masjidil haram, sungguh kalian akan memasuki masjidil haram insyaallah jika Allah mengendaki, aminin, dalam keadaan aman. Ya. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, dengan mencukur habis rambut kepala kalian, wa muqassirin, dan memendekkan rambut kalian, la takhafun, jangan kalian merasa takut selamanya. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka dia mengetahui kebaikan apa yang lam ta'lamu, yang kalian tidak ketahui. Faja'ala min duni dzalik, lalu dia menjadikan selain itu, ya, masuk Masjidil Haram, fathang qariba, kemenangan pada Khaybar yang dekat. Jadi Mujahid meriwayatkan bahwa saat berada di Hudaybiyah, Rasulullah bermimpi melihat dirinya dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan aman. Dalam mimpi itu Rasul melihat sebagian sahabat sudah bercukur bersih, sedangkan sebagian yang lain rambutnya digunting pendek, tanda usai berihram. Rasul memerintahkan menyembelih kurban, tanda tahallul. Para pengikut yang munafik bertanya, mana bukti mimpimu itu ya Rasul? Sebagai jawaban turun ayat ini. Ya, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Jadi beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaybiyah, Nabi Muhammad itu bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebagian mereka menggundul rambut, sebagian lain memendekkan. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu nanti akan terjadi. Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik, serta orang Yahudi dan Nasrani. Setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah, kaum muslimin pada waktu itu tidak sampai memasuki Mekah. Nah, pada waktu itu tidak sampai memasuki Mekah, maka orang-orang munafik memperolok-olok Nabi dan menyatakan bahwa mimpi yang beliau itu katakan tadi itu akan terjadi itu adalah bohong. Jadi mimpi yang dikatakan akan terjadi itu bohong. Nabi diperolok-olok sama orang munafik, maka turun ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan terjadi. Akhirnya kenyataan pada tahun yang akan datang, sekiranya pada tahun terjadinya perdamaian Hudaybiyah itu kaum muslimin memasuki kota Mekah, maka keselamatan orang-orang yang menyembunyikan imannya yang berada di kota Mekah pada waktu itu merasa terancam. Ya. Faja'ala min duni dzalika fathang qariba. Jadi sungguh Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah mendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk,
Ya, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhirahu ala dini kullihi, agar dia memenangkan agama yang benar, liyudhirahu ala dini kullih, atas agama-agama semuanya selain Islam. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang mukmin yang bersamanya asyidda'u bersikap sangat keras 'alal kuffar terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum sebaliknya mereka berkasih sayang di antara sesama mereka. Tarahum ruk'an sujadan, kamu melihat mereka rukuk sujud, ya betaguna fadlan, mereka mencari karunia minallah, dari Allah, waridwana, dalam dan keridoannya. Simahum, tampak tanda-tanda mereka, fi wujuhim, dalam muka-muka mereka, min asari sujud, dari bekas-bekas akibat sujud, ya, cahaya putih, ya. Jadi bekas sujud itu bukan berarti bathuknya itu menghitam, itu enggak, tapi apa, di situ ada cahaya, ya, bekas, karena sering sujud maka mukanya bercahaya. Nah, ini yang sering sekali orang itu salah paham, dikiranya bekas sujud itu bathuknya hitam-hitam. Kemudian dia kalau sujud sengaja dihitem-hitemin supaya kelihatan banyak sujud. Ya, jadi maksudnya enggak seperti itu. Maksudnya kalau orang selalu sujud kepada Allah, maka akibatnya nanti akan muncul cahaya, ya, cahaya dari dalam, cahaya yang alami. Ya, karena itu bekas sujud itu akan menciptakan satu cahaya. Dzalika mathalun fit Taurat, demikian itu perumpamaan sifat mereka di dalam Taurat. Wa mathalum fil Injil, dan perumpamaan sifat mereka di dalam Injil. Jadi yang demikian itu dalam Taurat juga ada, dalam Injil juga ada. Kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunas-tunas dan cabangnya. Fa'azarahu, maka cabang-cabang itu menguatkannya. Fastaghlada, lalu dia menjadi keras. Fastawa ala suqih, lalu dia menjadi kokoh dan tegak di atas batangnya. Yu'jibuz zurra'a, tanaman itu menakjubkan dan menyenangkan hati penanamnya. Zurra'a liyaghidha, karena dia Allah hendak membuat marah bihimul kufar, dengan mereka orang-orang kafir. Wa'adallahu alladzina amanu, Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan kebajikan, minhum, dari orang-orang yang beriman, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Jadi Muhammad itu utusan Allah, orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka itu tampak tanda-tanda bekas sujud, ya, ada cahayanya, ya, bukan menghitam karena ditetel-tetel saat sujud, ya. Demikianlah sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat mereka juga diungkapkan dalam Injil. Yaitu apa? Seperti benih-benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, tegak lurus atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka. Allah janjikan apa? Ampunan dan pahala yang besar. Selesai surah ke-48 Al-Fatah. Dilengeng selawase.